Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tritanti Riswana dengan NIM 2113400059, mahasiswi semester 1, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikologi dari dosen pengampu Bapak Yogi Damasya Putra MPD yang berjudul teori behavioristik. Apa sih yang dimaksud dengan teori behavioristik itu? Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral yang berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif respons, hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, dan bisa ditentukan. Pendekatan psikologi ini mengutamakan pengamatan tingkah laku dalam mempelajari individu dan bukan mengamati dalam tubuh atau mencermati penilaian orang tentang penasarannya. Behaviorisme menginginkan psikologi sebagai pengetahuan yang ilmiah yang dapat diamati secara objektif. Data yang didapat dari observasi diri dan introspeksi diri dianggap tidak objektif. Jika ingin menelaah kejiwaan manusia, amatilah perilaku yang muncul, maka akan memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Selanjutnya nih, ada beberapa tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori behavioristik. Yang pertama, ada Edward Lee Thorndike. Teori belajar yang dikemukakan Edward Lee Thorndike pada mulanya, pendidikan dan pengajaran di Amerika Serikat didominasi oleh pengaruh dari Thorndike pada tahun 1874 sampai tahun 1949. Teori belajar Thorndike disebut dengan connectionism karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Thorndike mendasarkan teorinya atas hasil-hasil penelitiannya terhadap tingkah laku beberapa binatang antara lain kucing dan tingkah laku anak-anak dan orang dewasa. Teori koneksionisme adalah teori yang ditemukan dan dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike berdasarkan eksperimen yang ia lakukan pada tahun 1890-an. Eksperimen ini menggunakan hewan-hewan terutama kucing untuk mengetahui fenomena belajar. Seekor kucing yang lapar ditempatkan dalam sangkar berbentuk kotak yang berjeruji yang dilengkapi dengan peralatan seperti pengungkit, grendel pintu, dan tali yang menghubungkan pengungkit dengan grendel tersebut. Peralatan ini ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan kucing tersebut memperoleh makanan yang tersedia di depan sangkar tadi. Keadaan bagian dalam sangkar yang disebut puzzle box atau teka-teki itu merupakan situasi stimulus yang merangsang kecil untuk bereaksi melepaskan diri dan memperoleh makanan yang ada di muka pintu. Mula-mula kucing tersebut mengeong, mencakar, dan berlari-larian, namun gagal membuka pintu untuk memperoleh makanan yang ada di depannya. Akhirnya, entah bagaimana, secara kebetulan, kucing itu berhasil menekan pengungkit dan terbukalah pintu sangkar tersebut. Eksperimen puzzle box ini kemudian terkenal dengan nama instrumental conditioning, yang artinya tingkah laku yang dipelajari berfungsi sebagai instrumental atau penolong untuk mencapai hasil atau ganjaran yang dikehendaki. Berdasarkan eksperimen tersebut, Thorndike berkesimpulan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon. Itulah sebabnya teori koneksionisme juga disebut SR Bound Theory dan SR Psychology of Learning. Selain itu, teori ini juga terkenal dengan trial and error learning. Istilah ini menunjuk pada panjangnya waktu atau banyaknya jumlah kekeliruan dalam mencapai suatu tujuan. Teori belajar yang dikemukakan Edward Lee Thorndike disebut dengan
teori koneksionisme atau dapat juga disebut trial and error learning. Selanjutnya ada tokoh Ivan Petrovich Pavlov. Tokoh behaviorisme yang kedua adalah Pavlov. Pavlov dilahirkan di kota Ryazan, Rusia Tengah sebagai anak tertua dari 11 anak bersaudara. Ayahnya seorang pendeta di desa. Posisi di dalam keluarganya membuatnya bertanggung jawab dan dorongan untuk bekerja lebih keras pada usia dini. Dia belajar di rumah bersama ayahnya, dikarenakan dia pernah mengalami cedera kepala pada saat usia 7 tahun. Dia masuk seminari teologis dengan tujuan memasuki dunia kependetaan. Namun, saat dia melirik karya Darwin, Pavlov berubah pikiran. Dia ingin masuk ke universitas di St. Petersburg untuk mempelajari tentang psikologi hewan. Singkat cerita, pendidikan yang diperoleh dari universitas menjadikannya sosok yang dipuji oleh masyarakat. Pavlov menjadi bagian dari inteligensia. Seorang sejarawan mengatakan Pavlov hampir fanatik kepada sains murni dan riset eksperimental yang didukung oleh energi dan kesederhanaan seorang petani Rusia. Pavlov berhasil meraih gelarnya pada tahun 1875. Dia belajar di Jerman selama 2 tahun dan kembali ke universitas asalnya menjadi asisten laboratorium riset. Pavlov juga dikenal sebagai orang temperamental. Dia sering meluapkan kemarahannya dalam ucapan kritik pedas kepada periset-perisetnya. Pavlov juga termasuk salah satu dari sedikit ilmuwan Rusia yang membolehkan perempuan dan orang Yahudi berada di laboratorium miliknya. Dia bersikap netral dibandingkan dengan ilmuwan Rusia lainnya. Penelitian Pavlov mengenai refleks terkondisi ini seperti yang terjadi pada banyak ilmuwan. Tak sengaja, salah satu aspek dalam penelitian ini berhubungan dengan fungsi air liur yang dikeluarkan anjing secara tidak sengaja apabila makanan diletakkan di mulut mereka. Pavlov menyebutnya dengan refleks fisik. Eksperimen Pavlov sederhana saja. Dia memegang sepotong roti dan ditunjukkan kepada anjing-anjingnya sebelum dia memberikan kepada mereka, sehingga pada waktu tertentu si anjing mulai mengeluarkan air liurnya. Stimulus respon Pavlov. Respon mengeluarkan liur inilah yang disebut respon alamiah dari sistem digestif. Tidak dibutuhkan pembelajaran untuk memunculkan respon ini. Pavlov menyebutnya dengan respon tak terkondisi, sedangkan meneteskan air liur pada saat menerima makanan. Inilah yang biasa disebut dengan refleks terkondisi. Untuk memfokuskan diri kepada eksperimennya, Pavlov juga berusaha agar stimulus lain tidak mempengaruhi anjing-anjing percobaannya, sehingga ia merancang 2 balik khusus, satu untuk hewan eksperimen dan lainnya untuk pelaku eksperimen. Namun rancangan ini masih belum memuaskan keyakinan Pavlov, sehingga Pavlov menggunakan dana dari pengusaha Rusia untuk membangun gedung riset 3 cerita, The Power of Silence atau Menara Keheningan. Dengan dibangunnya bangunan ini, Pavlov menjadi percaya karena dengan bangunan ini, getaran, kebisingan, suhu, bau, dan hembusan angin tak berpengaruh pada eksperimen yang sedang berjalan. Pokok pemikiran lain adalah pengondisian eksperimen. Sebuah lampu dinyalakan dan kemudian pelaku eksperimen memberikan makanan kepada anjing. Jadi, kesimpulannya ialah setelah beberapa kali melakukan asosiasi lampu dan makanan anjing, hanya meneteskan air liur ketika melihat cahaya lampu saja. Pengondisian ini tidak akan terjadi kecuali cahaya diikuti dengan makanan. Karena itulah penguatan sangat penting agar pembelajaran dapat terjadi. Nah, yang
ketiga, ada tokoh John B. Watson. Watson dan Rosalie Rayner pada tahun 1920 melakukan percobaan pada bayi berusia 11 bulan yang bernama Albert. Selain Albert, unsur lain dalam percobaan ini adalah seekor tikus putih, lempengan besi, dan palu. Pada awal studi, Albert tidak menunjukkan rasa takut pada tikus. Dia bahkan mendekati dan berusaha menyentuhnya. Selama tahap awal eksperimen, ketika Albert melihat tikus dan bersuara menyentuhnya, eksperimenter mengambil palu dan memukul lempengan besi yang ada di belakang Albert, sehingga menimbulkan suara berisik. Dalam merespon suara tersebut, Albert kaget, terhenyak, dan tersungkur ke depan. Sekali lagi, Albert melihat tikus dan berusaha menyentuhnya. Dan sekali lagi, saat tangannya hendak menyentuh tikus, lempengan besi dipukul. Sekali lagi, Albert terlonjak dan mulai merengek. Karena keadaan emosional Albert ini, percobaan dihentikan selama seminggu, sehingga Albert tidak terlalu terganggu. Sesudah seminggu, tikus dihadirkan lagi di depan Albert. Kali ini, Albert sangat hati-hati dan mengamatinya dengan cermat. Pada suatu saat, ketika tikus itu menyentuh tangannya, Albert segera menarik tangannya. Ada beberapa lagi percobaan, penyandingan suara dan tikus, dan akhirnya Albert sangat takut pada tikus. Kemudian, ketika tikus dihadirkan lagi ke Albert, dia mulai menangis dan segera berbalik ke arah kiri, terjatuh, lalu merangkak menjauh dengan cepat. Juga ditunjukkan bahwa rasa takut Albert digeneralisasikan ke berbagai macam objek yang ada. Awalnya tidak ditakutinya. Kelinci, anjing, kucing, kain sutra, topeng, Santa Claus. Jadi, Watson menunjukkan bahwa reaksi emosional kita dapat ditata melalui pengondisian klasik. Dalam eksperimen ini, suara keras adalah US. Rasa takut yang ditimbulkan suara itu adalah UR. Tikus adalah CS. Rasa takut pada tikus adalah CR. Rasa takut Albert kepada semua objek putih berbulu menunjukkan adanya generalisasi. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan behavioristik. Fakta penting tentang perkembangan ialah bahwa dasar perkembangan adalah kritis. Sikap, kebiasaan, dan pola perilaku yang dibentuk selama tahun pertama menentukan seberapa jauh individu berhasil menyesuaikan diri dalam kehidupan mereka selanjutnya. Menurut Erikson, Harlock pada tahun 1980 berpendapat bahwa masa bayi merupakan masa individu belajar. Sikap percaya atau tidak bergantung pada bagaimana orang tua memuaskan kebutuhan anaknya akan makanan, perhatian, dan kasih sayang. Pola-pola perkembangan pertama cenderung mapan, tetapi bukan berarti tidak berubah. Ada 3 kondisi yang memungkinkan perubahan. Yang pertama, perubahan dapat terjadi apabila individu memperoleh bantuan atau bimbingan untuk membuat perubahan. Yang kedua, perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang yang dihargai memperlakukan individu dengan cara yang baru atau beda, kreatif dan tidak monoton. Yang ketiga, apabila ada motivasi yang kuat dari pihak individu sendiri untuk mengubah perubahan. Dengan mengetahui bahwa dasar-dasar permulaan perkembangan cenderung menetap, memungkinkan orang tua untuk meramalkan perkembangan anak di masa akan datang. Penganut aliran lingkungan atau behavioristik yakin bahwa lingkungan yang optimal mengakibatkan ekspresi faktor keturunan yang maksimal. Proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap dalam arti yang pertama, bahwa perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, atau mendalam
atau meluas secara kualitas maupun kuantitatif. Prinsip progresif. Yang kedua, bahwa perubahan yang terjadi antara bagian dan fungsi organisme itu terdapat interdependensi sebagai kesatuan integral yang harmonis atau prinsip sistematik. Yang terakhir, bahwa perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan dan tidak kebetulan dan meloncat-loncat atau prinsip berkesinambungan. Selanjutnya nih, aplikasi teori behavioristik dan ciri-ciri terhadap pembelajaran. Aplikasi teori behavioristik yaitu ada pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respons. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya. Yang terakhir, hasil belajar yang dicapai ialah munculnya perilaku yang diinginkan. Ciri-ciri behavioristik yaitu pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadaran, melainkan mengamati perubahan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Behavioristik adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behavioristik mencari unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari oleh satu pengarang. Manusia dianggap sesuatu yang kompleks, refleks atau mesin. Yang ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirlah semua orang adalah sama. Semanusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keringanan hati. Yang terakhir nih, ada contoh penerapan teori behavioristik. Yang pertama, pemberian tes diperlukan dalam pembelajaran untuk melatih siswa. Yang kedua, perlu adanya proses pengulangan materi. Yang ketiga, pemberian stimulus yang menyenangkan terhadap prestasi baik siswa harus dilakukan untuk memotivasi. Sebaliknya, pemberian stimulus yang tidak menyenangkan terhadap perilaku siswa yang tidak baik dan harus dilakukan untuk memotivasi. Yang keempat, pembelajaran akan berjalan efektif jika siswa sudah memiliki kesiapan mental maupun kesiapan menerima materi yang baru. Pemberian apresiasi sebelum memulai proses pembelajaran menjadi penting. Baiklah, sedikit penjelasan dari saya mengenai teori behavioristik. Semoga dapat mudah dipahami dan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.